Saya baru menyadari Bapak Ibu Saudara bahwa roh itu tidak menjadi tua, betul ya? Roh tidak menjadi tua kan? Yang membedakan kita dengan dia cuma satu, namanya lutut. Ya. Lutut. Bapak Ibu Saudara boleh para penatua mari kita berdiri terus yang gini-gini tadi itu. Aduh. Hah? Ya Yud, Anda sama saya cuma beda di lutut ya. Lutut luar biasa, kami mengucap syukur dan tadi saya merasakan bahwa Tuhan bisa bekerja dan dipuji dengan cara yang berbeda. Tetapi Tuhan melihat hati. Ya, jadi cara kita bisa melihat tadi di pujian penyembahan di sesi pertama itu seperti tapi kita semua di jamaah Tuhan, betul kan? Kan ada kebangkitan yang besar. Itu sepertinya saya belum punya anak sudah ada itu lagu. Tetapi yang barusan begitu baru semua lagunya buat saya baru, tetapi saya merasakan spirit yang sama, yaitu mengasihi Tuhan. Ya, jadi saya percaya sampai generasi kapanpun, Alpha, Beta, Charlie, saya nggak tahu sampai Charlie atau Delta. Pasti Tuhan ditinggikan kalau kita menjadi gereja yang benar di hadapan Tuhan. Nah hari ini saya menyampaikan mengenai gereja dengan kasih yang semula. Saya merenungkan bagaimana ya menjadi gereja yang konsisten. Kita mempunyai kasih yang semula. Karena pada umumnya gereja ketika bertumbuh, semakin menjadi organisasi, kemudian semakin banyak proses dan prosedur regulasi dan sehingga kehilangan touch roh. Satu hari saya bertanya kepada beberapa pemimpin saya, Pak Jeff salah satunya, saya berkata apakah berdosa mempunyai mega church? Karena Abolov ini sudah mega church, 14.000 orang, mega church, apakah itu berdosa? Dan terus terang jawabannya tidak ada. Artinya saya disuruh merenungkan sendiri dan saya yakin Bapak Ibu Saudara, mega church bukan dosa. Yang dosa adalah kalau kita melakukannya bukan dengan cara Tuhan. Jadi gereja kita ini adalah gereja yang gereja sel, tetapi bersama-sama sel itu menjadi mega church. It's okay, karena tubuh itu adalah mega church. Sementara tangan adalah sel, tangan adalah lokal. Bahkan di dalamnya ada sel yang lebih kecil yaitu individual. Begitu banyak sel membentuk sebuah tubuh. Dan tubuh dimuliakan secara korporat. Saya percaya kemuliaan Allah kalau ada tubuh yang sempurna. Kemuliaan Allah otomatis diterima. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya ini memang hal yang saya sudah renungkan cukup lama. Yaitu gereja dan hubungan Bapak Anak. Saya sebutnya hubungan Bapak Anak. Dari Keluaran 3 ayat 14-15 dikatakan demikian. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa. Beginilah kau katakan kepada orang Israel. Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub telah mengutus aku, yaitu Musa kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, nama Tuhan untuk selama-lamanya dan disebut turun-temurun. Bapak Ibu Saudara, Tuhan bekerja melalui garis keturunan. Tuhan bekerja melalui Allah Abraham, Ishak, Yakub itu sebuah garis keturunan. Kenapa? Pertanyaannya, kenapa Tuhan bekerja demikian? Karena Tuhan mau menyatakan mana yang menjadi keturunan yang aku pilih. Keturunan yang dipilih bukan yang anaknya Ismail atau kemudian yang Esau. Tapi Tuhan jelas mau menyatakan bahwa keturunanku yang aku pilih, umat pilihan itu yang dari Yakub. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa dia minta disebut Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Supaya keturunan Yakub tahu garis Allahnya itu yang mana. Bapak Ibu Saudara, di dunia ini terlalu banyak Allah diperkenalkan. Oleh sebab itu begitu banyak orang yang bingung Allahnya yang mana. Bingung. Tetapi kalau kita orang Kristen, bangsa Israel, jelas Allahnya itu adalah Allah yang garis sampai ke Abraham. Dan yang ketiga, supaya pengenalan akan Allah itu ditransferkan terus ke keturunan. Makanya Abraham menurunkan ke Ishak, Ishak menurunkan ke Yakub, Yakub kepada anak-anaknya, dan bangsa Israel pada keturunannya hingga saat ini. Dan yang keempat, melalui bangsa pilihan itu, kita pun bisa mengenal
Allah yang hidup. Bapak Ibu Saudara, kalau tidak ada bangsa Israel, mustahil kita tahu mana Allah yang hidup. Karena dengan bangsa Israel, dengan keturunan Yehuda namanya Yesus Kristus dan rasul-rasul itu, maka kita mengenal garis mana Allah yang hidup. Melalui Israel dan Yakub, kemudian Ishak dan Abraham. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, sangat penting kita mengenal siapa Bapak kita. Kekristenan tidak independen, kekristenan tidak lone ranger, kekristenan bukan yang aku udah ngerti langsung kepada Tuhan. Saya punya saudara yang begitu, sudah enggak ke ibadah, tapi kemudian saya tanya, kamu gereja mana? Gereja, aku langsung pada Tuhan. Terus kamu kemana? YouTube-nya siapa? Ya yang lagi mood aja, siapa? Bapak Ibu Saudara, Tuhan memakai manusia otoritas sebagai satu pengenalan akan Dia. Sehingga kita pun bisa mengenal mana yang benar melalui otoritas kita. Tapi ada tanggung jawab, kita pun harus memperkenalkan kepada keturunan berikut. Oleh sebab itu hari ini kita mesti tahu Bapak kita siapa di Abalov ini. Saya tidak sedang bicara Abalov itu yang terbaik di dunia persilatan dan akhirat. Tidak. Tetapi tadi seperti Pak Sofyan berkata, kita tidak bisa memilih dilahirkan. Saya juga bingung menikah sama istri dari gereja lain, saya juga lain. Dan biasa kan kita fanatik dengan gereja masing-masing, jadi akhirnya cari yang netral. Ya netral, ya kan? Jadi salaman itu waktu akad nikah itu, salaman jangan ke gereja lu, jangan ke gereja gua. Oke, gitu kan. Betul, 1 tahun pertama kami muter-muter gereja. Muter-muter gereja, nggak ada yang srek. Bukan sesat, mungkin miring aja, tapi nggak ada. Nah, kami ditangkap di Komsel. Ketika masuk Komsel, terus ini toh yang namanya Abalov, gitu ya. Saya di ujung dunia waktu itu, Bintaro itu ujung dunia. Sekarang tengah kota sudahan, gitu ya. Betul, Mesonet ujung dunia sekarang dari Bintaro. Ya. Bapak Ibu Saudara, akhirnya kami merasakan diberkati hubungan persaudaraan dan akhirnya kami memutuskan dalam pernikahan, kita memutuskan ke Abalov dan sampai sekarang 20 berapa? Jangan disebut dah kelihatan umur kita kelihatan. Jadi buat saya tidak kebetulan saya dilahirkan, saya diberkati. Bapak Ibu Saudara, kita harus tahu Bapak kita dan saya diberkati karena Bapak. Ya. Oleh sebab itu kita harus menghormati Bapak kita. Di sini ada yang sama bapaknya itu nggak pernah punya masalah. Bapak yang memberikan benih hidupmu. Wah, dari kesaksian kalau lihat muka-muka Abalov itu semua punya masalah. Makanya pulih dari pria sejati semua. Yang wanita juga punya masalah semua, makanya wanita bijak semua. Tapi gimana pun sejelek apapun itu tetap Bapak kita yang sudah menurunkan kehidupan dalam hidup kita. Sekurang sempurnanya Pak Sofyan, kekurang sempurnanya Pak Edi, dan para pemimpin Pak Lukas, Pak Seno, Pak Sumarno, dan juga Pak Jeff. Maaf Pak Jeff online enggak nih? Maaf. Karena di Australia Pak Jeff, itu bapak saya yang paling luar biasa. Kita harus tahu loh, kita harus menghargai mereka. Kita harus tahu mereka yang membawa kita kepada Allah yang benar. Kita harus tahu mereka yang membawa kita kepada Tuhan Yesus, kebenaran pengajarannya, semua itu kita yang membawa. Dan yang lebih penting, kita harus siap meneruskan kepada yang berikutnya. Makanya tadi yang youth, saya mendapatkan kalian harus cinta Tuhan. Saya enggak masalah dengan, wah saya tadi pengen ikut ya. Saya cuma, ternyata bedanya di lutut ternyata. Ya. Tetapi zaman sekarang kalian harus beda. Cinta Tuhan, kudus, berkenan kepada Tuhan. Boleh jingkrak-jingkrak, boleh melakukan apapun. Saya pun senang.
tapi hidupmu harus betul-betul hidup sesuai dengan apa pemimpinmu ajarkan. Amin. Amin. Dan yang kedua, bapak memberi teladan, anak taat. Nah, jadi ini memang bapak-bapak kita sudah meneladani luar biasa, kita yang di generasi berikutnya harus menjadi teladan itu. Baik, saya cepat saja yang berikutnya. Yesus Kristus adalah pendiri gereja. Saya tidak perlu baca Matius 16, 18, 19. Bapak Ibu Saudara, saya bersyukur gereja ini namanya Gereja Yesus Kristus Tuhan. Bukan gereja tetap semangat, bukan gereja hilir mudik, apalagi gereja gang anjing. Untung, ya, untung tidak sebut gereja gang anjing. Tetapi gereja Yesus Kristus Tuhan, karena memang pemilik gereja adalah Yesus Kristus Tuhan. Amin. Jadi sudah benar, makanya jangan pindah gereja. Karena kalau pindah gereja, jadi gereja tetap semangat lainnya. Loh benar kan tadi Pak Sofyan? Karena cuma ada satu Pak Sofyannya. Saya pernah ada satu lagi gereja Tuhan Yesus Kristus. Nah itu juga benar itu. Ya itu benar. Itu boleh kalau pindah ke sana tuh. Saya pernah baca ada gereja Tuhan Yesus Kristus. Itu sama kan ya, tingkatnya dengan gereja Yesus Kristus Tuhan gitu ya. Sama. Ditambah apa? Love. Kasih Bapa, kasih Kristus adalah kasih, Allah adalah kasih. Udahlah, ini founder itu dapat wangsit yang luar biasa. Kan? Saya kasih tahu. Enggak, ini bukan kesengajaan loh, ini pasti dari Tuhan. Saya itu mengurusi banyak yayasan dan saya hati saya itu kayak grem gitu loh. Bahwa semua yayasan yang ada, baik sekolah, baik YBM, KCI, apapun, itu datang dari hati mencintai Tuhan. Walaupun hari-hari ini kadang-kadang merasa, gini, tapi itu lahir daripada Tuhan. Makanya saya punya hati bahwa kita semua harus dipulihkan, yayasan harus dipulihkan, sekolah harus dipulihkan, semua pelayanan harus dipulihkan, karena lahir dari hati Tuhan. Saya percaya bukan Pak Sofyan, Pak Sam waktu itu dan Pak Edi rapat di satu hari yang indah terus mulai bikin bisnis plan. Bisnis plannya adalah bikin tunas bangsa supaya cuan, bikin ini supaya ini. Enggak, tapi datang dari hati Tuhan. Kita mesti bersyukur terlepas semua banyak kelemahan. Efesus 4 ayat 15, 16 dikatakan demikian. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia Kristus yang adalah kepala. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus tidak hanya kepala, tapi kita harus bertumbuh kepada kepala. Kita bisa menganggap Tuhan Yesus cuma kepala, tapi tubuh mau bergerak seenak kita. Kita hanya bisa bertumbuh menjadi seperti kepala kalau kita taat kepada kepala. Oleh sebab itu bagaimana kita bisa taat kepada kepala secara korporat 3.000 orang bahkan 14.000 orang itu Roh Kudus. Saya suka berkata pada jemaat saya percaya Roh Kudus kita sama. Kalau kita punya beda pendapat, tanya kepada Roh Kudus. Roh Kudus, kamu ini loh lagi bercanda ya. Kenapa? Kenapa ngomong sama dia beda, ngomong sama aku beda? Sehingga aku berantem. Nah biasanya setelah ditelitik orang, ada yang dari Roh Kudus. Ya kan? Roh Kudus. Kenapa? Pengalaman, pinter sudahan. Aku biasa melakukan itu, termasuk saya. Karena kebiasaan melakukan, kita pikir itu selalu yang benar. Ya, Tuhan di dalam spesifik waktu bisa minta yang lain. Nah oleh sebab itu kita majemuk. Bapak Ibu kalau majemuk itu enak majemuk gitu. Bapak Ibu sudah kok bertiga gitu ya. Dua sepakat itu rohnya ngomong yang sama. Kalau ada satu yang bukan ini roh apa? Makanya biasanya kalau di selatan di Dibes, pemimpin ini 2 orang sepakat jalan. Oh enggak perlu rapat bertujuh, malah rambutnya keluar putih semua gitu ya. 2 orang sepakat, 2-3 orang sepakat, jalan. Bisa salah enggak? Bisa. Kalau salah, minta maaf. Ampun. Betul. Daripada kita tegang ontot debat, ujung-ujungnya tidak berani memutuskan. Ujung-ujungnya tidak memutuskan apa-apa, atau ujung-ujungnya malah bersungut-sungut satu dengan yang lain.
Ya, tapi puji Tuhan saya sudah menjadi penatua sekian lama. Kami melakukan cara itu dan tidak pernah berantem karena semuanya mungkin udah give up sama saya juga sih. Mungkin saya nggak tahu juga. Ya, Bapak, Ibu, jadi kita mengarah gitu. Tapi yang berikutnya dikatakan, daripadanya lah seluruh tubuh, perhatikan, rapih tersusun dan menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya. Ini maksudnya apa? Menjadi satu oleh pelayanan yang berbeda-beda di dalam setiap bagian. Sesuai dengan kadar yang berbeda-beda dari tiap anggota. Kemudian menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya tadi dalam kasih. Jadi sudah kenyataan tubuh itu berbeda fungsi. Ya, Barat sama Gading Serpong berbeda kasih karunia. Kita mesti syukuri, kita bersyukur kita punya saudara yang bisa mengimpartasi sesuatu yang baik dalam hidup kita, dalam pelayanan kita. Jadi kalau berbeda itu bersyukur. Saya sama istri saya berbeda itu bersyukur. Kalau saya tidak berbeda, hari ini saya pakai baju tidur mungkin. Karena istri saya orang yang sangat teliti, bajunya tolong di ini. Saya begini satu, enggak bukan itu, oke. Ini bukan itu, ya. Terus pakai kaos dibuka sedikit, wah nanti dikira gangster. Saya nggak nyaman. Ya kalau gitu kaosnya dicopot, Bapak, karena dia begitu teliti, bukan apa-apa. Ya memang dia itu. Coba saya sama, bisa berantem juga. Jadi perbedaan ada sesuatu yang indah di dalam tubuh. Tapi semuanya harus rapih tersusun untuk menuju kepada Kristus. Mari kita semua gereja lokal berpikir menuju kepada Kristus. Enggak usah terlalu pikirin gereja lokal lain atau penatua lain yang kurang ini, kurang itu, kurang ini. Mari kita mau menuju kepada Kristus. Power statement. Ini Vera yang bikinnya. Saya tadinya enggak pakai power tapi ya sudah dibuatkan. Gereja tubuh Kristus yang sehat, hidup dalam kesatuan, kasih, saling melengkapi dengan pelayanan sesuai kasih karunia. Sehingga setiap anggotanya bertumbuh bersama menuju kepenuhan dan keserupaan dengan Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar dari malaikat di Efesus. Surat kepada malaikat di jemaat Efesus, Wahyu 2 ayat 25. Dikatakan demikian. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Bapak Ibu Saudara, kalau baca sampai ayat ini, Bapak Ibu Saudara akan berkata, Efesus adalah gereja yang perfect. Gereja yang luar biasa, melakukan pekerjaan dengan tekun, tidak mengenal lelah. Sabar sama semua orang, ya, dan dia juga mengerti kebenaran, tahu yang jahat, tahu yang palsu. Mungkin kalau sampai ayat ini, kita akan berkata, mari kita akan menjadi seperti Efesus. Kita cek apakah kita sudah seperti Efesus. Mungkin even belum, ya, kita mungkin belum berjerih payah, belum tekun, belum sabar sama orang-orang jahat. Tapi kalau kita lanjutkan ayatnya, namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Jikalau engkau tidak bertobat, Bapak Ibu Saudara. Ironis. Ternyata jemaat yang menurut saya sudah begitu luar biasanya, dikatakan harus bertobat, sudah jatuh. Saya selalu memikirkan, Tuhan, apakah gereja yang saya gembalakan ini sesuai dengan isi hatimu? Sesuai atau tidak? Karena kalau tidak, kita ini apa ya? Kayak kehilangan sesuatu yang kita tidak sadar. Ya. Mari kita renungkan mengenai hal ini. Apakah kita seperti jemaat Efesus?
yang ternyata dicela dan harus bertobat. Jemaat Efesus memiliki banyak kelebihan dalam pelayanan, rajin bekerja, tekun menjaga kebenaran, dan setia melayani Kristus. Namun Tuhan menegur mereka karena mereka telah meninggalkan kasih yang semula. Kesia-siaan karunia dan pengorbanan. Tadi Pak Edi sudah berkata, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa malaikat dan bahasa manusia, berbahasa roh, menerjemahkan bahasa roh, ya, tetap membedakan roh. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, mengetahui segala pengetahuan, bisa memindahkan gunung karunia iman. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu, bahkan memberi diriku untuk dibakar, tetapi kalau tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya. Bapak Ibu Saudara, pelayanan, ketekunan, mengerti kebenaran, sampai karunia-karunia yang luar biasa, tidak ada gunanya kalau tidak ada kasih. Oleh sebab itu apakah, ini saya overstatementnya, tanpa kasih iman dan perbuatan kita tidak membawa faedah. Tanpa kasih gereja tanpa Kristus dan tidak ada artinya. Bapak Ibu Saudara, tanpa kasih gereja tanpa Kristus dan tidak ada artinya. Oke, seruan kepada jemaat Efesus, saya lanjutkan saja. Apakah kasih yang semula? Kita tahu di Matius 22, 36, 40, saya tidak usah baca, tetapi ada dua kasih. Ketika saya merenungkan kasih yang semula, itu berbicara kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Ayatnya berkata demikian, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan segenap akal budi. Itulah hukum yang pertama dan terutama. Artinya begini, kita harus mengasihi Allah lebih dulu. Mengasihi Allah yang utama, baru kita bisa mengasihi sesama. Ini bedanya kita dengan orang dunia. Orang dunia mengasihi sesama tanpa tahu mengasihi Allah. Kita mengasihi Allah lebih dulu, lebih utama. Karena dengan demikian kasih kita kepada dunia ini, kepada sesama ini akan seperti kasih Allah. Karena kita disuruh mengasihi musuh kita. Kita disuruh mengampuni orang yang melukai kita. Kita disuruh memberikan pengorbanan kepada orang-orang yang mungkin kita tidak in favor of. Bapak Ibu Saudara, kasih yang semula hari ini saya bersyukur sekali, saya sudah berdoa bahwa hari ini kita mengalami sesuatu yang semula. Bapak Ibu Saudara merasakan itu? Merasakan dari awal? Saya berapa kali meneteskan air mata karena saya mendapatkan seperti roh itu mengkonfirmasi apa yang sedang kita harus rubah dalam hidup kita. Kasih. Itulah yang ada di mula-mula gereja ini. Selama 12 tahun kita otonom. Saya mau ngomong apa adanya. Mungkin event kasih di antara penatua sudah berkurang. Ya. Penatua harus lebih dulu mengasihi. Kita harus saling mengampuni, memaafkan dengan ATM, dengan sesama penatua. Mungkin di penatua setiap gereja lokal juga ada konflik. Kita harus lebih dulu. Tanpa kasih, gereja tanpa Kristus. Jadi buat apa kalau cuma event? Bapak Ibu Saudara, hal ini bisa terjadi luar biasa, tetapi Kristus tidak ada. Kaki Dian diambil. Tidak ada the presence of the Lord. Tidak ada the presence of the Spirit. Tapi hari ini saya merasakan kaki Dian itu full ada di tempat ini. Full ada di gereja ini. Saya bersyukur. Karena buat apa jadi jemaat Efesus? Kalau kaki Diannya diambil. Mari kita mulai jangan event, jangan program driven, jangan hal-hal yang sepertinya luar biasa bagus. Tapi kita kehilangan hubungan. Ukur hubungan kita dengan yang lain. Masuk saya. Yang terakhir. Dikatakan demikian. Percakapan Yesus dengan Petrus. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi agape aku lebih daripada mereka? Jawab Petrus, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi phileo engkau.
Pertanyaan kedua, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi agape? Jawab Petrus masih sama, benar Tuhan, kau tahu bahwa aku mengasihi phileo. Ibu saudara, yang ketiga, Tuhan Yesus menurunkan standar. Apakah engkau phileo sama aku? Karena Petrus tidak sanggup agape, Pak Ibu Saudara. Pertanyaan buat kita semua. Kalau hari ini Tuhan di sini sebagai kepala gereja ini bertanya, anak-anakku, apakah engkau agape sama aku? Mungkin kita akan berkata, Tuhan, aku hanya bisa phileo. Mustahil aku bisa agape, Tuhan. Aku hanya bisa phileo. Firman Tuhan berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Bapak Ibu Saudara, kita perlu bergantung kepada Tuhan. Kita perlu sungguh-sungguh bergantung kepada Dia. Untuk kita bisa mengasihi Dia. Mustahil tanpa roh bekerja dalam hidup kita, kita akan bisa mengasihi Allah agape. Mustahil. Bahkan phileo, kita perlu roh itu menjamah hidup kita. Bapak Ibu Saudara, apakah engkau agape dengan Tuhan? Saya mau akhiri dengan pertanyaan ini untuk kita bawa kembali ke rumah. Terima kasih, Tuhan memberkati.